Pernahkah kamu melihat Mekah dari atas? Kota yang dahulu dikelilingi oleh pegunungan tandus, kini dipenuhi jalan, terowongan, gedung-gedung raksasa, dan bangunan yang menjulang tinggi. Di sisi lain, wilayah Arab yang selama ribuan tahun dikenal sebagai kawasan kering dan tandus, kini beberapa bagiannya sudah berubah menjadi hijau. Bahkan di beberapa wilayah Arab yang terkenal panas, salju juga pernah turun. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah semua fenomena ini adalah tanda-tanda kiamat yang pernah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Banyak video di internet mengatakan bahwa ada 5 tanda kiamat yang sudah terjadi di Mekah dan Arab Saudi. Gunung-gunung yang dilubangi, bangunan yang lebih tinggi daripada gunung, bayangan Ka'bah yang tidak terlihat, salju yang turun di Arab, dan padang pasir yang mulai menghijau. Namun, benarkah Nabi Muhammad SAW pernah menyebut kelima hal ini sebagai tanda kiamat? Atau justru ada beberapa informasi yang selama ini sering dicampur adukan? Di video ini, kita akan membahas satu persatu. Bukan hanya apa yang terlihat di internet, tetapi juga apa yang benar-benar memiliki dasar dalam Al-Quran, hadis, dan riwayat Islam. Karena dalam membahas tanda-tanda kiamat, kita tidak boleh hanya mengejar sesuatu yang viral. Kita juga harus bertanya apa sumbernya, seberapa kuat riwayatnya, dan apakah fenomena yang kita lihat hari ini benar-benar sama dengan apa yang dimaksud dalam hadis. Jadi, jangan langsung menyimpulkan, karena poin terakhir justru memiliki dasar hadis sahih yang sangat menarik. 1. Gunung-gunung Mekah dilubangi terowongan. Mari kita mulai dari fenomena pertama, gunung-gunung di Mekah yang dilubangi. Kalau kamu melihat kondisi Mekah saat ini, pemandangannya memang sangat berbeda dibandingkan masa lalu. Mekah merupakan kota yang berada di wilayah pegunungan untuk menghubungkan berbagai wilayah, memperlancar lalu lintas, dan membantu jutaan jamaah yang datang setiap tahun. Berbagai terowongan dibangun menembus kawasan berbatu. Bahkan menurut data resmi Saudi Press Agency, Mekah memiliki puluhan terowongan yang dibangun untuk memudahkan pergerakan menuju Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya. Artinya, secara fakta, gunung-gunung di Mekah memang telah ditembus oleh pembangunan terowongan. Lalu bagaimana dengan riwayat Islam? Ada riwayat yang sering dikutip dalam pembahasan ini. Isinya kurang lebih menggambarkan bahwa ketika terlihat terowongan atau jalur yang digali di Mekah dan bangunan-bangunan telah menjulang tinggi, maka kiamat telah mendekat. Namun disinilah kita perlu berhati-hati. Riwayat seperti ini tidak boleh langsung disebut sebagai hadis sahih dari Nabi SAW tanpa menjelaskan sumber dan statusnya. Sebagian ulama membahas riwayat tersebut sebagai astar atau riwayat dari sahabat, bukan sebagai hadis Nabi SAW yang kedudukannya sama dengan hadis sahih dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi, apakah fenomena terowongan di Mekah menarik jika dibandingkan dengan riwayat tersebut? Ya, tentu menarik. Apakah kita boleh langsung berkata, ini pasti tanda kiamat yang dimaksud Nabi SAW? Disinilah kita harus lebih berhati-hati karena membandingkan sebuah fenomena dengan suatu riwayat. Berbeda dengan memastikan bahwa fenomena tersebut adalah tanda kiamat yang pasti. 2. Bangunan menjulang tinggi. Sekarang kita masuk ke fenomena kedua, bangunan yang menjulang sangat tinggi di wilayah Arab. Nabi Muhammad SAW memang menyebutkan salah satu tanda kiamat dalam hadis yang sangat terkenal. Ketika Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat, Rasulullah SAW menyebut, engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan para pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim
Dan sekarang, jika kita melihat kawasan Arab, kita melihat perubahan yang luar biasa. Kota-kota modern tumbuh, gedung-gedung pencakar langit dibangun, proyek-proyek raksasa terus bermunculan. Di Mekah sendiri, pembangunan infrastruktur dan pembangunan besar telah mengubah wajah kota secara drastis. Bahkan kompleks Jamarot memiliki fasilitas bertingkat dan infrastruktur besar untuk menampung jutaan jamaah. Namun kita harus membedakan dua hal. Hadis Nabi SAW menyebut berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis tersebut tidak secara spesifik mengatakan bangunan di Mekah akan lebih tinggi daripada gunung. Jadi, ketika kita melihat gedung-gedung tinggi di Arab, kita boleh mengingat hadis tersebut, tetapi kita tidak boleh menambahkan detail yang tidak disebutkan dalam hadis. Inilah masalah yang sering terjadi di media sosial. Satu hadis asli kemudian digabungkan dengan satu riwayat, lalu ditambahkan fenomena modern, dan akhirnya muncul klaim 5 tanda kiamat yang sudah pasti terjadi. Padahal ketika diteliti, sumber masing-masing ternyata berbeda. 3. Benarkah bayangan Ka'bah sudah tidak terlihat? Sekarang kita masuk ke klaim ketiga. Bayangan Ka'bah sudah tidak terlihat lagi karena dikelilingi bangunan tinggi. Klaim ini terdengar sangat dramatis, tetapi kita harus bertanya, apakah ini benar-benar disebut dalam Al-Quran atau hadis? Jawabannya, tidak ada dalil sahih yang secara jelas mengatakan bahwa hilangnya bayangan Ka'bah merupakan tanda kiamat. Ka'bah sendiri masih terkena cahaya matahari. Bayangan benda juga dipengaruhi oleh posisi matahari, waktu, dan arah cahaya dan bangunan di sekitarnya. Jadi, kalau yang dimaksud adalah bayangan Ka'bah secara visual menjadi lebih sulit terlihat karena lingkungan bangunan di sekitarnya. Ini merupakan fenomena arsitektur dan pencahayaan. Namun kalau dikatakan Nabi SAW telah meramalkan bahwa bayangan Ka'bah akan hilang sebagai tanda kiamat, maka klaim tersebut membutuhkan dalil yang jelas. Dan kita tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW tanpa dasar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa yang berdusta atas nama beliau, maka hendaknya menempati tempatnya di neraka. Masya Allah. Maka dalam masalah tanda kiamat, kehati-hatian bukan berarti meragukan agama. Justru kehati-hatian adalah bentuk penghormatan terhadap agama. 4. Salju turun di Arab. Sekarang kita masuk ke fenomena yang paling sering membuat internet heboh. Salju turun di Arab Saudi. Banyak orang membayangkan Arab sebagai wilayah yang selalu panas, padang pasir, gurun, suhu tinggi. Lalu ketika muncul gambar pegunungan Arab yang tertutup salju, banyak orang langsung berkata, inilah tanda kiamat. Namun apakah salju di Arab benar-benar mustahil? Tidak. Arab Saudi memiliki wilayah yang sangat luas. Ada kawasan dataran rendah, ada gurun, dan ada pula wilayah pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi. Di wilayah utara seperti Tabuk, salju pernah turun di kawasan pegunungan. Fenomena serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain dalam kondisi cuaca tertentu. Jadi secara ilmiah, salju di wilayah tertentu di Arab bukan sesuatu yang mustahil. Namun apakah ada hadis sahih yang berbunyi, jika salju turun di Arab, maka kiamat sudah dekat? Tidak ada dalil sahih yang secara langsung menyatakan hal tersebut. Jadi, salju di Arab adalah fenomena yang menarik, bisa membuat kita merenungkan kebesaran Allah. Namun, kita tidak boleh otomatis menyebutnya sebagai tanda kiamat yang secara spesifik telah disebut Nabi SAW. 5. Arab yang menghijau kembali. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang paling kuat dasar hadisnya. Arab yang kembali menjadi hijau. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan satu kata penting dalam hadis ini, kembali.
bukan sekedar akan ada rumput di satu tempat. Bukan juga akan turun hujan sekali lalu gurun menjadi hijau. Hadisnya menyebut tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Artinya, kita harus berhati-hati dalam mengklaim bahwa setiap foto padang pasir yang menghijau berarti hadis tersebut sudah sepenuhnya terjadi. Karena setelah hujan, wilayah gurun memang dapat mengalami pertumbuhan tanaman secara sementara. Di beberapa tempat, hujan yang cukup dapat membuat gurun berubah menjadi hijau untuk beberapa waktu. Namun, apakah seluruh wilayah Arab telah berubah menjadi padang rumput dan sungai seperti yang digambarkan hadis? Belum tentu. Inilah perbedaan antara fenomena yang menyerupai sebuah tanda dan tanda yang benar-benar telah terjadi secara sempurna. Tetapi hal yang menarik, secara geologi, para ilmuwan memang mengetahui bahwa semenanjung Arab pada masa lalu pernah mengalami periode yang jauh lebih basah dibandingkan kondisi modern. Penelitian tentang sejarah iklim Arabia menunjukkan bahwa kawasan yang sekarang dikenal sebagai gurun pernah mengalami periode dengan curah hujan lebih tinggi dan kondisi yang lebih hijau. Maka hadis tentang Arabia yang kembali menjadi padang rumput dan sungai menjadi salah satu hadis yang sangat menarik untuk direnungkan. Namun sekali lagi, kita tidak boleh menentukan tanggal kiamat berdasarkan fenomena ini, karena hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Jadi, apakah 5 tanda ini sudah terjadi? Sekarang mari kita simpulkan. Pertama, ini memang merupakan fakta pembangunan modern. Ada pula riwayat yang sering dikaitkan dengan fenomena tersebut. Namun status dan sumber riwayat harus dijelaskan dengan hati-hati. Kedua, bangunan-bangunan tinggi menjamur di kawasan Arab. Ini memiliki hubungan yang jelas dengan hadis sahih tentang para pengembala yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ketiga, bayangan Ka'bah tidak terlihat. Klaim ini tidak memiliki dasar hadis sahih yang jelas sebagai tanda kiamat. Keempat, salju turun di Arab. Ini merupakan fenomena alam yang memang bisa terjadi di wilayah pegunungan dan kawasan tertentu. Namun tidak ada dalil sahih yang secara spesifik menyebut salju turun di Arab sebagai tanda kiamat. Kelima, Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai. Inilah yang memiliki dasar hadis sahih secara jelas. Namun kita juga harus berhati-hati untuk tidak mengklaim bahwa setiap kawasan hijau sementara berarti hadis tersebut telah sepenuhnya terjadi. Mungkin setelah mendengar semua ini, kamu berharap mendapatkan jawaban sederhana. Apakah kiamat sudah dekat? Jawabannya, kiamat pasti akan datang. Al-Quran telah menegaskan hal itu. Namun tidak ada manusia yang mengetahui waktunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak diberi pengetahuan tentang kapan tepatnya kiamat akan terjadi. Karena itu, tujuan dari hadis-hadis tanda kiamat bukanlah agar kita sibuk membuat prediksi tanggal. Bukan agar kita setiap tahun berkata, tahun ini kiamat. Bukan pula agar kita sembarangan menunjuk, tokoh ini pasti Dajjal atau pemimpin itu pasti Imam Mahdi. Tujuan utamanya adalah peringatan, agar manusia sadar bahwa dunia ini tidak kekal, agar manusia tidak terlena, agar manusia mempersiapkan amal. Karena ada satu hal yang pasti, mungkin kiamat besar masih jauh, namun bagi setiap manusia, kematian bisa datang kapan saja. Dan ketika seseorang meninggal, maka bagi dirinya, perjalanan menuju akhirat telah dimulai. Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan apakah 5 tanda kiamat sudah terjadi, tetapi kalau kiamat benar-benar sudah dekat, apakah kita sudah siap? Jadi, apakah 5 fenomena di Arab yang kita bahas benar-benar merupakan tanda kiamat yang sudah pasti terjadi? Jawabannya, tidak semuanya bisa diklaim demikian. Sebagian memiliki hubungan dengan riwayat yang perlu diteliti, sebagian memiliki dasar hadis yang kuat, dan sebagainya. Dan sebagian lainnya hanyalah fenomena dalam waktu atau klaim populer yang belum memiliki dalil sahih sebagai tanda kiamat. Karena itu, jangan mudah percaya pada judul yang mengatakan 5 tanda kiamat sudah terjadi sebelum kita memeriksa sumbernya. Dalam agama, viral bukan berarti benar, dan sesuatu yang terlihat menakjubkan
belum tentu boleh langsung dinisbatkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun satu hal pasti, kiamat akan datang dan tanda-tandanya adalah peringatan bagi manusia, bukan untuk membuat kita panik, tetapi untuk membuat kita kembali kepada Allah. Kalau menurut kamu, fenomena apa yang paling menarik untuk dibahas dalam tanda-tanda akhir zaman? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin pembahasan lain tentang tanda-tanda kiamat berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, jangan lupa subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.